Shalom, perkenalkan nama saya Celsius Brian Huluang dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata A1. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen untuk menyimpulkan materi pertemuan 13B mengenai kerukunan hidup beragama. Yang pertama, kompetensi dasar, yaitu mahasiswa menyadari bahwa kerukunan hidup beragama adalah kewajiban dan kebutuhan hidup dalam bermasyarakat majemuk. Selanjutnya indikator ada dua, yaitu yang pertama, mahasiswa merumuskan makna kerukunan hidup beragama secara konkret dalam hidup bermasyarakat. Dan yang kedua, mahasiswa memberikan contoh bentuk-bentuk hidup rukun dalam hidup bermasyarakat. Di sini disimpulkan bahwa pola hidup mahasiswa beragama yang rukun di dalam hidup bermasyarakat. Kita masuk dalam latar belakang masalah. Latar belakang masalah tersebut disimpulkan terkadang dalam bermasyarakat timbul masalah rasisme, di mana mayoritas lebih menganggap tinggi posisinya dibanding dengan minoritas. Tetapi kita sebagai orang Kristen lebih mendambakan kehidupan yang rukun satu dengan yang lain. Pada kajian materi, yang pertama yaitu konsep Kristen tentang kerukunan di Indonesia, yaitu ada tiga, yaitu yang pertama kerukunan hidup antar umat beragama yang berbeda, kerukunan hidup inter umat beragama yang sama, dan yang ketiga kerukunan hidup beragama dengan pemerintah. Di sini disimpulkan untuk pada bagian pertama tentang bagaimana mahasiswa Kristen dalam hidup bertoleransi dengan umat agama yang berbeda. Yang kedua kerukunan hidup inter umat beragama yang sama, disimpulkan bagaimana seorang mahasiswa Kristen memiliki sikap toleransi dengan sesama umat Kristen. Dan yang ketiga kerukunan hidup beragama dengan pemerintah. Pada yang kedua, beberapa faktor yang mengganggu kerukunan, yaitu yang pertama sikap mental negatif, dan yang kedua faktor sara atau suku, agama, dan ras. Yang ketiga faktor perbedaan tingkat kebudayaan, dan yang keempat faktor mayoritas dan minoritas golongan beragama. Yang ketiga, arti peranan agama, yaitu sebagai faktor motivasi, sebagai faktor kreatif dan inovatif, sebagai faktor integratif, sebagai faktor sublimatif, dan yang terakhir sebagai faktor sumber inspiratif budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, kerukunan beragama dan toleransi beragama. Setiap agama tidak harus menyetujui kepercayaan agama lain. Setiap agama harus tegas dan teguh pada ajaran kepercayaannya. Orang Kristen tidak boleh ragu-ragu akan kepastian imannya. Orang Kristen juga tidak boleh bersikap munafik di dalam pergaulannya. Yang kelima, kebenaran yang universal menurut Kristen. Kristus adalah puncak atau pusat kenyataan Allah dan perbuatan Allah. Perbuatan Allah adalah kebenaran Allah. Kebenaran Allah hadir bagi seluruh ciptaannya. Kebenaran Yesus Kristus sebagai firman Allah dan sebagai Allah sudah ada sebelum Yesus Nazaret ada. 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Yang terakhir, yang keenam, sikap Kristen terhadap agama lain, yaitu yang pertama, sikap kreatif dan kritis. Orang Kristen mampu bersaksi dan membela kebenaran dan kebaikan dalam pergaulannya. Yang kedua, sikap dialogis dan simpatik. Dialog merupakan bukti adanya persekutuan yang menimbulkan penghargaan, sedangkan simpatik merupakan bukti adanya kepedulian yang menimbulkan perhatian. Demikian penyimpulan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.